Decentralized exchange ini udah bener-bener biasa banget ya. Kita udah ngeliat dari tahun lalu gitu sampai sekarang banyak banget decentralized exchange yang bermunculan. Seperti yang kita tahu, kita ngeliat banyak masalah yang terjadi pada decentralized exchange. Seperti biaya-biaya yang tinggi, lalu kalau misalkan kita ingin transfer token dengan jaringan yang berbeda itu agak ribet ya. Belum lagi memakan biaya yang tidak rendah juga. Nah, proyek yang bakalan gue bahas ini memecahkan semua masalah-masalah yang tadi gue sebutkan. Jadi nama proyek yang bakalan kita bahas ini adalah Ellium Finance. Sekali lagi, proyek maupun token yang gue bahas ini pasti memiliki resiko yang tinggi juga, jadi selalu akan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi di proyek manapun. Nah, jadi seperti yang gue bilang ya, bahwa Ellium Swap dia ini adalah solusi semua untuk satu pada decentralized exchange. Menggunakan fitur likuiditas hybrid di sini yang mana nanti kita akan jelaskan ya apa itu hybrid liquidity. Dia memiliki alternatif staking yang cukup unik. Selain itu, dia memiliki solusi untuk para investor, trader maupun pebisnis. Mereka juga memposisikan diri mereka sebagai DeFi yang di-redefine, teman. Jadi bukan DeFi atau decentralized finance seperti pada umumnya, tetapi mereka membawa solusi kepada DeFi yang ada pada saat ini ya. Jadi mereka benar-benar membawa Web 3.0 ini dengan sesungguhnya ya. Menurut mereka Web 3.0 ini di mana orang bisa transfer ya antar token entah berbeda jaringan itu secara instan ya, tanpa harus ada keribetan apapun yang terjadi. Dan dengan murah dan dengan biaya yang rendah juga pastinya. Di mana yang itu kita belum lihat ya terjadi pada DeFi-DeFi yang ada pada saat ini dan mereka membawa sesuatu yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ticker token mereka ada LM token dengan kapitalisasi pasar sekitar 2 miliar lebih di sini. Sementara trading volume-nya kalian bisa lihat ini sekitar ratusan dolar selama 24 jam. Circulating supply yang ada saat ini sekitar 24 juta, holdernya udah sekitar 4.000 alamat. Nah, basically model likuiditas hybrid ini seperti apa ya? Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, banyak kegagalan yang terjadi pada decentralized tradisional. Price impact-nya ini pasti paling tinggi teman-teman ya, entah bisa kena berapa belas persen, jadi kita dapatnya benar-benar dikit ketika kita tuker. Jadi let's say ini mau nuker BNB ke ETH ya paling dapatnya tuh benar-benar dikit ya. Banyak yang dipotong sama price impact ini. Selain itu juga transaksi bisa aja gagal, lalu pending, lalu expire. Terus untuk pairingnya juga bisa aja nggak ada, lalu slip edge tolerance-nya ini benar-benar rendah. Jadi ya banyak masalah yang kita hadapin teman ya. Intinya biayanya tinggi, terus kadang pairingnya itu juga belum tentu ada. Kalau misalnya kita tukar, kita bisa kena dampak harga yang tinggi juga. Jadi yang kita dapatkan setelah kita tukar itu tokennya malah lebih sedikit. Nah, terus solusinya mereka di sini membawa yang namanya liquidity aggregator, di mana mereka connect untuk beberapa network ini, mereka hubungkan teman, mereka jadiin satu, sehingga mereka bisa menemukan best rate teman ya. Jadi udah nggak ada nih masalah-masalah yang kita hadapin di DeFi tradisional. Mereka bisa membawa swipe secara instan, sementara price impact-nya ini kalian bisa lihat, ini contohnya ini kalian lihat hanya 0,25%. Jadi benar-benar kita itu tukar token itu benar-benar hanya dalam waktu yang sekejap dengan biaya yang sangat amat rendah. Jadi kita nggak kepotong banyak teman ya setelah kita menukarkan token kita. Jadi mereka otomatis ya engine mereka di sini, mesin mereka ini akan langsung nyari rate yang paling baik buat kita. Dan mereka sistemnya ini langsung menggunakan automated market maker. Jadi udah otomatis nanti mulai dari harganya, berapa persen price impact-nya itu akan udah keluar semua. Jadi ya well seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat mereka akan nyari ya, mereka akan mengintegrasikan jaringan mereka dengan banyak sekali jaringan di sini dan menemukan rate yang terbaik untuk kita. Jadi kita mendapatkan harga yang terbaik juga saat kita menukarkan token satu dengan token yang lain bahkan dengan jaringan yang berbeda. Nah, ini produknya ini untuk swap tokens dengan rate yang terbaik ini sudah kita jelaskan tadi ya. Lalu ini kita juga bisa menambahkan likuiditas dan kita akan mendapatkan fee teman. Jadi setiap ada orang yang nge-swap, orang lain yang nge-swap, kita akan mendapatkan sepersekian fee dan itu akan masuk ke dalam kantong profit kita. Terus ini juga ada SHP ya yang menurut gue ini cocok untuk pebisnis teman, untuk mempromosikan token mereka. Serta melalui SHP kita juga bisa mendapatkan token lebih. Selain itu juga ada banyak reward-reward lagi seperti NFT yang nanti akan gue jelaskan nanti. Terus kita juga bisa migrasi ya, kita bisa transfer likuiditas ya, transfer token dari satu exchange ke tempat yang lain ini di dalam jaringan yang sama.
Nah, untuk auditnya sendiri kalian bisa lihat ya, udah ada banyak banget yang sudah komplit di sini, mulai dari Hacken, lalu yang terkenal ini ada Certik, kita bisa lihat reportnya di sini ya melalui website mereka. Lalu di sini kita bisa follow sosial media mereka, mulai dari Telegram ini yang paling utama teman. Dan total membernya udah ada sekitar 19.000 ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apa, melalui grup Telegram mereka di sini ya, kalian bisa langsung tanya-tanya aja kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut. Well, tadi kan gue udah bilang ya, bahwa kalian juga bisa menambah likuiditas di dalam network Allium ini. Nah, keuntungannya apa ya? Keuntungannya kita bisa mendapatkan fee ya, kalau misalnya kita menambahkan likuiditas berupa token Allium serta USDT ke dalam poolnya mereka. Jadi setiap ada orang yang transaksi, ada yang nge-swap, kita akan mendapatkan sepersekian fee. Untuk melakukannya kayak gimana ya caranya? Ini kita tinggal klik add liquidity di sini. Dari apa ke apa, lalu kita tinggal klik supply di sini. Dan untuk melakukannya ya, yang pertama kalian harus memiliki wallet MetaMask pastinya ya, untuk menghubungkan dompet kalian ke dalam Allium Network. Nah, di video demo kali ini gue akan coba untuk menukarkan USDT gue ya. Ini gue tes 20 USDT di sini. Dan ini akan gue tukarkan dulu melalui exchange di sini ya, akan gue tukarkan menjadi Allium. Jadi ini bisa tinggal kita cari aja di sini ya, BNB Chain, lalu kita klik USDT, menuju BNB Chain dan Allium, dan kita akan mendapatkan sekitar 3060 Allium. Di sini kita approve aja, lalu kita confirm di sini ya. Udah dijelasin ya semuanya, price impact-nya sekian, ini kecil banget, hanya sekitar 0,28%, dan udah terkonfirmasi ya. Nah, kalau udah tinggal klik swap anyway aja di sini, lalu kita tinggal swap aja di sini ya. Lalu akan ada muncul swapping 20 USDT untuk sekitar 3060 LM, lalu kita confirm aja. Oke, transaksi sudah selesai teman. Sekitar 20 USDT ini sudah diubah menjadi 3058 ALM. Nah, kalau udah kita tinggal balik lagi ke dalam likuiditas di sini ya, lalu kita tinggal cari USDT aja di sini ya. Ada sisa saldo USDT dan ada sisa saldo ALM. Jadi ini adalah dua token yang nanti kita akan tambahkan ke dalam kolom likuiditas. Jadi di sini udah dijelasin sekitar 0,34% share of pool yang nanti akan kita dapatkan ya. Jadi liquidity pool ini pasti kan akan mendapatkan fee ya dari orang-orang yang nge-swap, dan kita akan mendapatkan hasilnya sekitar 0,34%. Lalu kita tinggal klik supply dan confirm supply aja di sini. Lalu di sini akan ada proses supplying 20 USDT dan 3097 ALM, lalu kita klik confirm aja di sini. Oke, dan sudah berhasil ya. Jadi sesimpel dan segampang itu aja teman ya. 20 USDT dan 3097 ALM ini kita sudah sumbangkan ke dalam kolom likuiditas. Nah, terus yang paling menarik adalah fitur strongholder pool ya. Ini menurut gue disruptif banget ya, karena dari tempat-tempat yang lain kita tuh paling taunya cuman adanya yield farming ya, terus ada APR tertentu, kita mendapatkan sekian persen dalam waktu setahun. Jadi menurut gue ini cocok buat pebisnis di mana dia bisa meng-add nilai-nilai yang ada pada dalam bisnis dia di dalam pool ini. Nah, misalnya manfaat apa aja yang diterima oleh pebisnis? Yang pertama adalah total value lock-nya teman ya. Jadi secara jangka panjang sistem pool ini udah disetel sedemikian rupa. Jikalau memang kalau kita mengunci token kita dalam jangka waktu yang lama, kita akan mendapatkan reward yang lebih banyak pula dan yang lebih menarik juga. Terus juga decrease churn-nya, mengurangi tingkat orang keluar masuk dari dalam pool ini, karena stay lebih lama pasti akan mendapatkan reward yang lebih menarik juga. Tidak ada APR lagi seperti yang tadi gue udah bilang ya. Dan kita bisa berkolaborasi juga dengan si Allium Finance ini, kita bisa mempromosikan proyek kita juga. Selain itu mekanismenya seperti apa itu juga bisa kita kustomisasi sendiri lagi. Ini bisa didiskusiin lah teman-teman dengan tim Allium Finance ya. Nah, jadi basically strongholder pool ini adalah solusi smart taking yang kita bisa kustomisasi sendiri lagi ya, tergantung kebutuhan perusahaan kita. Jadi ini untuk mencegah farm and dump yang terjadi teman. Misalkan, kalau misalkan di tempat-tempat lain kan DeFi-DeFi yang lain menawarkan yield tertentu untuk dalam jangka waktu tertentu, let's say setahun. Terus habis orang udah mendapatkan return ya biasanya mereka langsung cabut aja gitu ya, dan terjadi dump pada market. Nah, SHP ini mencegah hal tersebut itu untuk terjadi ya. Jadi kalau di SHP ini malah orang yang live di paling awal ini biasanya akan menerima loss teman. Sementara orang yang tetap tahan token mereka ya, tetap ngehold token mereka secara jangka panjang ini sampai ke minggu ke-43, let's say di sini mereka akan mendapatkan reward yang paling banyak. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, ini dari grafiknya sendiri, dari yang pool biasa dengan yang SHP ini jauh lebih banyak yang SHP. Orang-orang akan lebih tertarik temennya untuk ngehold token lebih dari 2 bulan ya. Secara rata-ratanya
Dan 50% orang akan lebih tertarik untuk ngehold lebih dari 6 bulan. Nah, di sini kalian bisa kustomisasi sendiri nanti untuk rewardnya bakalan seperti apa, mekanisme tokennya seperti apa, ini semua bisa di custom. Dan kita juga bisa menyetel airdrop untuk token kita sendiri ya. Kita juga bisa menyetel tingkat bunganya seperti apa untuk sistem farmingnya. Dan ini ada beberapa fact, ini kita bisa lihat sendiri ya. When member can leave the pool, ya kalau misalkan sudah terform teman-teman, sudah terbentuk sampai 100 orang, baru nanti kita bisa nge-leave pool tersebut. Kalau misalkan belum ya nggak bisa. Terus NFT ini juga bisa disetel menjadi hadiah. Misalnya partisipan yang paling terakhir gitu ya, yang paling belakangan. Terus misalkan let's say game kita ini adalah game pay to E ya, pay to earn. Kita bisa menyetel reward tuh orang terakhir itu untuk bisa mendapatkan hadiah NFT dari kita. Nah, ini menarik banget karena ini akan mengencourage ya, ini akan membuat orang-orang menjadi semakin lebih tertarik lagi untuk ngehold dalam jangka waktu yang lama karena mereka ingin mendapatkan hadiah NFT ini yang nanti bisa dipakai ke dalam game kita. Jadi ini beberapa fact yang kalian bisa lihat sendiri melalui website mereka, atau kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ya di sini kalian bisa request free consultation aja. Nah, terus yang paling menarik lagi saat ini si Allium Finance kan udah ada botnya. Jadi bot ini baru seminggu diluncurkan oleh tim Allium Finance itu sendiri ya. Ini adalah referral bot. Jadi kita bisa mendapatkan uang teman hanya dengan kita mereferensikan si Allium Finance ini kepada teman-teman kita melalui sosial media. Nah, di sini kan dijelasin sebelum kita memulai airdrop, kita konfirmasikan dulu bahwa kamu adalah manusia. Nah, jadi saat ini mereka juga sedang mengadakan airdrop, teman. Terus kita harus menjalankan beberapa tugas, teman, untuk bisa berhak menjadi salah satu penerima USDT tokens di dalam airdrop campaign ini. Total hadiah sekitar 5.000 USDT dan ada penambahan sekitar 350 USDT untuk 3 partisipan yang paling aktif dalam mempromosikan si Allium Finance ini, dalam mereferensikan si Allium Finance ini. Lalu hadiah kalau misalnya kita menjalankan tugas tertentu, kita akan mendapatkan 5 USDT. Referral fee itu sekitar 0,2 USDT yang akan kita dapatkan, dan tadi top 3 referral akan mendapatkan 350 USDT ya. Untuk yang pertama ini akan mendapatkan 200, pemenang kedua 100, pemenang ketiga 50. Jadi ini kan totalnya 350. Kampanye dimulai 10 Oktober, jadi sekitar 12 hari yang lalu. Dan di sini akan kita disuruh lakukan beberapa tugas ya. Misalkan kita join Allium Finance on Telegram group di sini. Di sini kita tinggal klik join group aja, teman. Habis itu kita back lagi, kita lihat lagi, teman ya. Kita join yang channel juga di sini. Ini kita klik join channel. Semua pengumuman yang paling update pastinya ada di sini ya. Terus kita tinggal back aja. Terus kita disuruh follow Allium Finance on Twitter di sini. Kita klik open Twitter ya. Nah, ini kalian bisa follow juga ya Twitternya Allium Finance ini. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian udah ngelakuin ini semua, teman-teman ya, kita tinggal klik submit information aja. Terus kalau misalkan udah join grupnya, tadi kan kita tinggal klik done aja di sini ya. Habis ini kita klik done aja. Terus ini kita skip. Lalu kita skip. Ini cuman sekadar demonstrasi aja, teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan udah, nanti kita akan disuruh untuk submit BIP20 BSC wallet address kita ya. Jadi kita tinggal tulis alamat kita dan nanti hadiah kita akan dikirimkan ke alamat tersebut. Menurut gue apa yang mereka bikin ini sesuatu hal yang baru ya. Jadi benar-benar disruptif banget ya untuk DeFi-DeFi tradisional yang ada pada saat ini. Jadi itu aja teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tertarik, jangan lupa untuk cek link yang ada di deskripsi di bawah untuk kalian geledah lebih lanjut mengenai Allium Finance ini. Atau jangan lupa untuk join Telegram grup mereka. Kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi. Itu aja teman-teman paling untuk video kali ini. Semoga review ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.